Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 5 solusi fintech. Sebelum masuk ke materi, kenalan yuk sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Kumalasari, NIM 1903102026. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Putra, NIM 1903102029. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitria Trisnawati, NIM 1903102030. Perkenalkan, nama saya Azri Malifatul Aisyah, NIM 1903102032. Perkenalkan, nama saya Teddy Nugroho, NIM 1903102034. Strategi perdagangan dalam analisa teks yang sangat cepat. Dampak dari real-time berita ini berisi analisa dan laporan. Pandangan dan skenario bukan angka konkret, juga memberikan kontribusi yang sangat besar pada pergerakan pasar, sikap keseluruhan terhadap perusahaan, negara, dan cabang. Penting untuk dikatakan bahwa tidak setiap berita memiliki potensi untuk mengubah pasar. Profit warning yang meleset atau melebihi target dapat berdampak besar dan langsung pada harga saham. Namun, jika berita tersebut tiba selama jam perdagangan, kekacauan dapat terjadi. Triangle impact berita di pasar indeks saham. Ada 3 pemain utama di bidang berita perdagangan dunia, khususnya pasar indeks saham. Yang pertama, kantor berita ternama seperti Dow Jones, Thomson, Reuters, dan Bloomberg mendistribusikan ribuan berita per hari yang diteliti secara menyeluruh. Yang kedua, saluran media sosial yang baru bereaksi lebih cepat tetapi kurang diteliti dengan baik, lebih emosional, tetapi bertindak berdasarkan ribuan opini yang mungkin tidak mencerminkan sentimen pasar. Dan yang ketiga, bursa saham dan layanan yang regulasi menargetkan stabilisasi pasar. Ini berarti bahwa publikasi hasil kuartalan kemungkinan besar akan ditangani di luar jam perdagangan saham untuk menghindari volatilitas yang tinggi. Dasar-dasar analisis teks otomatis. Saat menganalisis teks keuangan, perspektif keuangan, dan ekonomi memerlukan analisis terfokus yang dapat dilakukan dalam milidetik. Dengan demikian, perangkat lunak apapun yang berharap dapat mendukung perdagangan harus meningkatkan analisis dan mengurangi waktu eksekusi. Identifikasi entitas, wording dan indikator entitas, dan konsep yang disebutkan seperti perusahaan dan orang seperti CEO dan pemimpin politik perlu dikategorikan. Identifikasi nomor harus tepat, dan karena format dan representasi angka yang berbeda sangat penting. Setiap otomatisasi harus mampu menangani format alfanumerik yang berbeda dan kinerja ke dalam nilai konkret. Sentimen dan pertambangan. Opini berita emosional atau polarisasi usia liputan media sosial dapat berdampak besar pada persepsi perusahaan atau aset, baik secara positif maupun negatif. Perspektif emosional ini nyali dari mood pasar, sering diekspresikan dalam analisis, laporan pasar, dan semakin meningkat pada saluran media sosial. Aplikasi untuk analisis pesan teks otomatis. Aplikasi untuk pengurangan dan identifikasi informasi adalah yang pertama dan paling utama. Manfaatkan informasi yang diberikan secepat mungkin saat memperdagangkan berita. Sentimen tidak mempengaruhi harga saham seperti peristiwa dan berita iklan, karena pasar saham lebih bergantung pada volume dan penilaian suasana hati berbasis kerumunan pada topik tertentu, sehingga penerapannya pada dasarnya berbeda. Teknologi inovatif di pasar keuangan. Di Eropa, perdagangan berbasis berita masih dalam tahap awal, sehingga potensi analisis teks otomatis dalam perdagangan berita sangat besar. Meskipun alur kerja harus disesuaikan dan dengan demikian menanggung resiko yang melekat, ini adalah tantangan berikutnya yang perlu diambil dalam teknologi keuangan. Tenaga ekstra sangat dibutuhkan oleh perusahaan fintech.
Mitra industri yang potensial adalah penting dan alur kerja perlu disesuaikan. Crowdfunding yang diatur sistem. Crowdfunding yang diatur sistem adalah sebuah portal online yang digunakan untuk menjual sekuritas saham atau instrumen utang di perusahaan kepada banyak investor. Tujuan utama crowdfunding adalah untuk melindungi investor dan memastikan pasar yang lugas dan patuh. Crowdfunding memiliki 4 ekosistem yang terregulasi. Ada 4, yaitu 1. Teknologi, 2. Internet, 3. Media sosial, 4. Pemerintah yang progresif. Contoh beberapa negara yang sudah sangat progresif dalam mengizinkan non-akreditasi investor untuk berinvestasi di perusahaan melalui portal crowdfunding yang diatur adalah Kanada. Kanada telah memberikan investor di atas usia 18 tahun kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan swasta atau publik melalui pengecualian yang disebut penawaran utara. Ini memberikan akses penerbitan swasta ke lebih dari 28 juta orang Kanada. Dan negara-negara lain seperti Inggris, Belanda, Selandia Baru, Italia, Thailand, Spanyol, Prancis, Jerman, dan lainnya juga telah membuat aturan selama 12 tahun terakhir untuk memungkinkan investor non-terakreditasi untuk berinvestasi dalam penempatan pribadi. Pengiriman dan pembayaran falas dengan biaya rendah. Perubahan paradigma besar sedang terjadi di dunia keuangan. Saat ini ada 2 miliar orang dewasa yang kurang terlayani dalam hal layanan keuangan tradisional. Pasangkan dengan 1,93 miliar konsumen ponsel cerdas yang sudah terhubung. Dan ini menjadi jelas, pergerakan menuju perbankan seluler tidak bisa dihindari lagi. Peristiwa kehidupan nyata menunjukkan bagaimana pertumbuhan mobile banking berpotensi memberikan dampak yang positif bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Digital natif dan digital imigran. Dalam esai tahun 2001, penulis Mark Spansky menciptakan istilah digital natif dan digital immigrants untuk menggambarkan perbedaan generasi dalam penggunaan digital. Pada dasarnya, kehidupan imigran digital telah melewati era pra-digital dan digital, sedangkan digital natif hanya mengenal yang terakhir. Dan tidak diragukan lagi kelompok mana yang akan memiliki pengaruh ekonomi yang lebih besar pada perbankan dan semua sektor lainnya. Dalam hal ini, karena mereka tumbuh untuk menempati persentase basis konsumen yang lebih besar. Kekuatan remittansi. Potensi aspek sosial dari transaksi aplikasi ponsel bisa sangat mencengangkan, terutama dalam hal pengiriman uang global. Didefinisikan sebagai transfer uang oleh pekerja asing ke individu di negara asalnya. Pengiriman uang saat ini berjumlah lebih dari 583 miliar dolar per tahun. Ekonom Dilip Ratna menggambarkan janji remitasi sebagai dolar yang dibungkus dengan cinta, karena uang yang dikirim menawarkan potensi yang tak terhitung untuk pembangunan ekonomi dan perubahan sosial dengan membuat pengiriman uang yang lebih aman dan lebih murah. Masa depan perbankan, di mana alat pembayaran online telah mengalami kesuksesan besar. Namun, aplikasi perbankan seluler nomor 1 yang memungkinkan orang-orang melakukan bisnis perbankan dengan lancar, baik dalam lingkungan berbasis uang tunai ataupun tanpa uang tunai, kemungkinan besar akan benar-benar menangkap pangsa pasar dan membuat perbankan lebih mudah yang memungkinkan dunia akan terhubung secara global suatu hari nanti karena kemajuan dari vintage. Solusi vintage untuk bisnis kecil. Konteks pengguna adalah sesuatu yang sangat penting untuk alat UKM. Kurangnya proses yang ditentukan di bisnis berarti perlu gesekan rendah dan disederhanakan agar sesuai dengan proses yang ada dengan beban kerja rendah dan kurva pembelajaran yang dangkal. Proses harus terspesialisasi sehingga UKM dapat melakukan apa yang mereka perlu lakukan dan kembali ke bisnis. Mereka tidak boleh menjelajahi fitur yang tidak mereka perlukan atau gunakan. UKM biasanya dijalankan oleh beberapa orang dengan berbagai profesi dan latar usaha yang berbeda, jadi perbedaan ini harus diperhatikan juga. Solusi vintage yang menguntungkan sektor lain.
Bab ini akan berfokus pada dua peluang lain yang sedang berkembang bagi perusahaan fintech yang tertarik pada turunannya, yaitu pasar infrastruktur cloud dan online pasar periklanan. Dalam pola pikir fintech saat ini, kedua pasar ini menghadirkan peluang yang fantastis karena keduanya sangat bergantung pada teknologi. Harga tidak stabil, aset yang mendasarinya atau sebagian besar dikomoditasi, dan terdapat persilangan keterampilan dan pengetahuan yang terbatas antara keuangan dan cloud atau iklan online. Pasar lain yang besar, tumbuh secara eksponensial dan bergejolak di mana turunannya dapat berguna adalah ruang iklan online. Tidak semua orang mengetahui hal ini, tetapi sebagian besar slot iklan display dibeli dan digunakan dalam lelang waktu nyata menggunakan algoritma komputer dalam hitungan detik. Teknologi ini disebut iklan terprogram dan pasar spot disebut sebagai penawaran real time. Teknologi inovasi fintech yang bisa dipakai. Mengapa fintech begitu populer? Cakupan rangkaian produk saat ini dan kecepatan resolusi baru yang dapat dikenakan yang diluncurkan di seluruh dunia. Tahun ini saja menjanjikan untuk mengubah cara kita menjalankan hidup kita, memantau kesehatan dan gaya hidup kita, berolahraga, belajar, bermain, menyembuhkan, dan terakhir namun tidak kalah pentingnya, bagaimana dan apa yang kita komunikasikan dengan prediksi analisis bisnis baru tentang adopsi pasar luas yang akan segera terjadi, masa depan perangkat yang dapat dikenakan menjanjikan dan memungkinkan tidak terbatas. Fintech solusi perangkat yang dapat dipakai atau wearable. Pembayaran NFC yang dapat dikenakan adalah solusi fintech. Diakui saat ini masih lebih berkembang daripada ledakan yang sepenuhnya berkembang. Tetapi dengan permintaan konsumen yang terus meningkat untuk kenyamanan tertinggi, solusi yang akan segera menjadi sebesar prediksi pasar. Revolusi telah dimulai. Apple Pay di Apple Watch bekerja sama dengan Jawbone dengan American Express untuk meluncurkan pembayaran proposisi pita pembayaran Wirecard untuk wilayah UE atau peluncuran Belcard BPay yang berpusat di Inggris. Kemungkinan tanpa akhir, tetapi dalam batas nirkontak. Dongeng ledakan NFC wearable harus diakhiri hanya dengan pernyataan optimis. Bagaimana ini bukan hanya sensasi, tetapi juga peluang, dan memang begitu. Teknologi yang digunakan dalam perangkat yang dapat dikenakan menjadi semakin revolusioner dan dapat diakses. Perangkat yang dapat dikenakan berevolusi menjadi item yang dapat diandalkan dan harga satuan perangkat turun karena semakin banyak pesaing yang mencoba untuk memenangkan konsumen. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton presentasi kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat oleh teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.